insyaallah kita besok malam Kamis sudah dapat melaksanakan sholat tarawih, dan harinya atau siangnya kita sudah melaksanakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan motivasi, dorongan, kekuatan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal ingin saya sampaikan terkait dengan Ramadan. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bab puasa memberikan penjelasan tentang apa? Tentang kenapa puasa Ramadan dengan segala ibadah dan kegiatan yang baik yang kita laksanakan selama Ramadan itu diberikan pahala serta ganjaran yang tidak terbatas pahalanya. Seberapa besar hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kenapa kok bisa seperti itu? Pahala puasa Ramadan juga ibadah selama bulan Ramadan. Jadi yang beliau bahas adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap perbuatan baik seorang hamba akan dilipat gandakan sampai 700 kali kelipatan banyaknya, kecuali puasa. Kalau puasa mah enggak 700 lagi Mang Haji Acu. Berapa? Hanya Allah yang Maha tahu berapanya, kelipatannya, banyaknya. Sampai dalam hadis qudsi Allah menyatakan puasa itu milikku, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Nah, ini penting nih. Bahasan dari Imam Al-Ghazali tentang mengapa pahala puasa Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan itu tidak ada batasan seberapa besar, seberapa banyak yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, hadis ini hadis sahih, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. As-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Nah, sabar itu satu sifat yang luar biasa, sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang punya sifat sabar itu di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh
hanya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi ganjarannya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bighairi hisab. Maksudnya bighairi hisab, tanpa batas. Tujuan puasa kita baca di Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Yang dimaksud la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maksudnya agar kalian punya kemampuan mengendalikan diri. Maksud mengendalikan diri itu adalah sifat sabar. Nah, kalau kita puasa kemudian buahnya adalah kita memiliki sifat sabar, maka kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas pahalanya, rahmat Allahnya. Itu penjelasan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Babnya bab tentang puasa, terkait kenapa pahala puasa Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa tanpa ada batas. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala seberapa besar. Kenapa? Tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa maksudnya adalah pengendalian diri. Maksudnya apa? Sabar. Sabar itu Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "As-shaumu nisfus sabri." Puasa itu adalah setengah dari sabar. Ini penting nih untuk kita jadi pijakan renungan kita, agar puasa kita menghasilkan satu karakter yang terpatri di dalam diri kita, namanya sifat sabar. Kalau kita buka Quran dan kita baca dari suratul Fatihah sampai ayat minal jinnati wan nas, itu sifat yang terbanyak yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran adalah sifat sabar. Kita kalau pengen sukses, wasta'inu bis sabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Ulul azmi, rasul-rasul yang terpilih, yang jumlahnya 5 dari 25 rasul, diperas lagi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5, digelari dengan ulul azmi karena sifat sabar. Innama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi mereka itu mendapatkan kemuliaan yang lebih dibandingkan 25 nabi rasul yang lain karena sifat sabar. Dan di Quran itu paling banyak disebutkan. Nah, ini penting bagi kita. Ternyata itu luar biasa. Orang yang tidak sabaran, orang yang tidak tabah, itu akan menghasilkan sifat dengki. Orang yang tidak sabaran akan menghasilkan sifat pemarah. Orang yang tidak sabaran akan menghasilkan sifat yang tergesa-gesa. Nah, besok makanya kita melatih kesabaran. Masjid Agung Al-Barkah udah tiap tahun tuh sholat tarawih pakai 30 juz. Tahun ini gimana tahun ini? Pengurus pada mana ini? Tahun ini bagaimana? Sama 30 juz Mang Jajo. Alhamdulillah, jangan dirubah, tetap 30 juz ya. Nah, itu melatih sabar tuh. Makanya sholat tarawih jangan cepat-cepat. Di semua masjid atau musola atau majelis di mana kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah.
Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 7.14. Rangkaian ayat puasa dari ayat 183, 184, 185, 186, 187 itu adanya di dalam surah Al-Baqarah. Rangkaian ayat puasa itu adanya di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa coba? Kenapa enggak di surah Al-Imran aja? Ada surah An-Nisa dan surah-surah lainnya. Itu kan surah-surah panjang juga. Tapi itu adanya di dalam surah Al-Baqarah. Dari ayat 183 sampai ayat 187 dalam surah Al-Baqarah. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Al-Baqarah disebut surah Al-Baqarah seperti yang kita tahu karena Allah memerintahkan umatnya Nabi Musa melalui Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Baqarah. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Perintah Allah kepada umatnya Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi karena ada kejadian pembunuhan di kalangan Bani Israel, dan kemudian untuk menemukan siapa pembunuhnya Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Itu bukan sebatas seekor sapinya, bukan. Penyembelihan seekor sapi itu punya nilai, punya aspek akidah, punya aspek keimanan, teologi. Maksudnya apa? Sebagian Bani Israel ada yang terjebak pada penyembahan al-ijl, anak sapi, disembah oleh sebagian Bani Israel yang dibuat oleh seorang di kalangan mereka namanya Samiri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan sembelih itu sapi. Untuk apa? Untuk mengikis dan menghilangkan sifat syirik yang ada di benak, di pikiran, di hati orang-orang Bani Israel yang menyembah al-ijl tadi, dikultuskan. Allah suruh melalui Nabi Musa, potong, tenang, enggak kualat kagak. Itu makhluk Allah. Itulah kenapa yang disembelih itu bukan binatang yang lain. Yang saat itu juga banyak di daerah Timur Tengah. Iman itu, akidah itu adanya di mana? Nabi, hati. Meskipun nggak kelihatan, tapi jadi poros hidup. Iman yang ada di hati itu jadi fundamental kita untuk menjalani kehidupan. Jadi sifatnya prinsip.
puasa itu adalah ibadah qalbiyah. Puasa itu ibadah hati. Yang tahu kita puasa atau enggak puasa ya kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kalau ada orang berdiri di pinggir jalan di bulan Ramadan, apa bisa kita memastikan si fulan karena kelihatannya seger, kemudian kita bilang ini pasti dia kagak puasa ini. Ada orang di jalanan siang-siang seger bener, terus kita bilang wah nggak puasa ini dia, ini mesti dia nggak puasa. Boleh kita begitu? Nggak bisa. Kemudian ada orang sampingnya, kata anak muda sedikit letoy atau letoy banget, nah ini baru puasa nih. Kan nggak bisa. Kalau sholat bisa, ada orang lagi ruku, sujud, gerakan lagi sholat ini. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Wah itu orang lagi ngelilingin Ka'bah itu, pakai baju ihram lagi, tawaf. Lari-lari kecil antara sa'i, sa'i. Bahkan sebelum berangkat aja kita udah tahu. Kenapa? Ini ada orang tasyakuran nih saya. Ratib kata kita orang di sini. Wah ratib apa itu? Ratib mau haji atau ratib mau umroh. Padahal belum berangkat. Udah kelihatan. Kalau puasa itu ibadah hati. Lah ini surah Al-Baqarah terkait dengan iman. Iman itu adanya di mana? Hati. Akidah itu adanya di mana? Hati. Jadi kita ini berpuasa dalam rangka memantapkan iman kita, akidah kita. Hati kita ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala imannya. Nah, dengan cara puasa itulah selama 1 bulan mudah-mudahan iman kita tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa perintah puasa itu diawali dengan ayat ya ayyuhal ladzina amanu. Kenapa? Urusannya emang dengan hati. Dan dalam rangka memantapkan iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini tambah mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini udah saya sampaikan juga taklim ahad pagi kemarin, kajian tafsir. Yang 3 ini ada ayat yang kelihatannya nggak terkait dengan puasa, nggak terkait dengan Ramadan, tapi justru disitulah yang membuat kita ini kalau kita renungkan, ya Allah luar biasa dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan dahsyatnya Ramadan. Padahal ayat ini kelihatannya nggak terkait dengan puasa dan nggak terkait dengan Ramadan. Ayat apa tuh? Ayat 186 dalam surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Sekali lagi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kan ayat ini kelihatannya nggak ada kaitan dengan puasa, nggak ada kaitan dengan Ramadan. Kalau sebelumnya kan 185 ada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelahnya lagi uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian untuk kumpul dengan istri-istri kalian kalau malam puasa. Siangnya nggak boleh, nggak Cuk. Malam boleh. Tapi ini ayat, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, ini ayat masuk rangkaian ayat-ayat puasa dan ayat Ramadan. Artinya pasti punya keterkaitan. Nggak mungkin ada yang nyelip begitu saja, atau ada yang kita katakan ketuker. Nggak bisa dan mustahil. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bahasa manusia ini Allah mendeklarasikan, Allah menyatakan, Allah memaklumatkan di bulan Ramadan, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Coba kita lihat dengan ayat yang seperti ayat-ayat yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Itu semuanya Allah suruh Nabi Muhammad SAW untuk menjawab. Ada ayat dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Allah bilang, Allah berfirman, jawab itu wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan mereka. Ruh itu urusan aku. Allah berfirman dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-anfal, harta rampasan perang. Allah suruh lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jawab. Rampasan perang itu bagi Allah. Maksudnya bukan Allah butuh itu, Allah yang mengatur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur. Jangan kalian main sambar begitu aja. Maksudnya gitu. Ada ayat wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang ngurus anak yatim itu gimana. Allah bilang lagi, jawab itu yang mereka tanya. Ngurus anak yatim itu cakep, baik, bagus. Ada juga ayat yang kita sudah sering dengar tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayat-ayat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh banyak orang, termasuk para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Dan setiap kali pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah SAW, Allah perintahkan Rasulullah untuk menjawabnya, kecuali ayat ini doang, dalam ayat 186. Dan itu adanya di puasa. Kalau ada hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, Allah yang langsung jawab. Allah tidak lagi suruh Rasulullah SAW untuk jawab. Biasanya jawab. Kali ini enggak. Allah langsung yang menjawab. Fa inni qarib. Ayatnya bukan bunyinya faqul inni qarib.
Katakanlah enggak begitu. Jawablah enggak begitu. Langsung Allah yang menjawab, fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat. Maksud ayat ini, Ramadan itu Ramadan itu Allah sudah menyatakan, memaklumatkan, hamba-hambaku, aku ini dekat. Pakai ada penekanan lagi, fa inni. Namanya itu taukid kalau dalam ilmu nahwu. Maka sesungguhnya aku dekat. Jam berapa? Jam 1 malam? Tidak selalu itu. Allah dekat dengan kita full selama Ramadan, siang dan malam. Itu bedanya Ramadan dengan hari-hari yang lain. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sepertiga malam. Nah, coba. Makanya manfaatkanlah momen Ramadan ini kapanpun waktunya, 24 jam. Apa yang bisa kita lakukan? Ibadah ini, kebaikan ini, infak, sedekah jariyah, baca Quran, tadarus, apapun itu nilainya luar biasa. Beda dengan hari-hari, beda dengan saat-saat di luar Ramadan. Jam 7 pagi kita mau melaksanakan kebaikan, jadi udah. Fadilahnya luar biasa, unlimited edisinya. Meskipun pagi, meskipun siang bolong, jam 1 siang. Keseluruhan waktu selama Ramadan itu edisinya tak terbatas pahalanya, kapanpun di saat Ramadan. Allah sudah menyatakan fa inni qarib. Bayangin coba itu kita renungkan. Di ayat-ayat yang lain Allah selalu bilang kepada Rasulullah, jawab. Tapi ini ayat enggak ada perintah itu kepada Rasulullah. Allah langsung yang bilang fa inni qarib. Allah enggak nyuruh lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa ini Ramadan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa? Allah sama kita. Orang yang disebut petinggi biasanya kan gengsi. Kita yang bilang saya dekat. Tapi kalau petingginya malu. Nanti takutnya, katanya, bahkan ini sebenarnya ilusi. Dia bilang saya dekat sama tukang beca. Termalu. Masa dekat sama tukang beca sih? Saya mau dekat sama pemimpin-pemimpin negara. Presiden anu, segala macam. Kalaupun dekat, ya ada maunya. Misalnya, bukan bisa ada maunya, gampang gitu loh. Bisa. Ya tergantung niat masing-masing. Tapi ini Allah apa maunya kepada hamba? Allah butuh duit kita. Sampai Allah memaklumatkan fa inni qarib. Apa butuhnya Allah sama kita? Orang semuanya kafir? Apakah menurunkan kemahabesaran Allah? Gak ada. Ini karena begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan inilah momentum Ramadan buat kita. Ayo kita semuanya. Teng besok ini malam Ramadan langsung. Bahasa anak muda ngegas langsung. Itulah mengapa Rasulullah SAW sudah luar biasa ibadahnya selama Sya'ban, agar nanti selama Ramadan udah terbiasa. Itu Rasulullah. Ini buat kita.
Jangan ada satu kesempatan waktu di bulan Ramadan Abah Yaman yang sia-sia begitu aja. Walaupun tidur itu bisa bernilai ibadah, apalagi di bulan Ramadan, ya masa tidur mulu? Memang tidur, meskipun hadis itu hadis yang dhaif. Memang Ramadan apapun yang dilakukan dengan niat yang baik, ya berbuah ibadah termasuk tidur. Tapi kan masa ya mbok ya kita ya selalu begitu. Selain tidur kan masih ada lah kita bisa tadarus baca Quran. Yang nggak bisa baca Quran jangan minder. Untuk apa? Dengerin, menyimak. Capek tidur nggak masalah. Ada yang baca Quran besok malam, apakah di masjid ini atau di masjid-masjid di masing-masing komplek kita? Kita dengerin doang, dapat nggak rahmat Allah? Dapat. Jangan takut, jangan minder. Jangan. Sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Atau tidur beneran? Boleh. Karena capek mungkin dari pagi udah pulang menjelang maghrib. Tapi karena kita punya semangat untuk menyimak tadarusan yang dibacakan oleh Ustadz Fulan atau Bapak Fulan yang sudah lancar, nggak apa-apa. Atau bahkan kita membaca sendiri di rumah nggak lancar karena baru belajar, jangan takut, jangan minder. Dikasih 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi lahu ajrani." Orang yang baca Quran terbata-bata, yatata'ta', bukan kemudian enggak dapat pahala. Lahu ajrani, bagi dia ajrani, 2 pahalanya Bu. Ya Allah. Jangan takut baca. Di rumah apa-apa. Enggak enak baca aja deh. Meskipun ya begitu bacanya, karena masih tahap belajar, enggak apa. Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan. Atau tadi dengerin itu. Jadi mantapkanlah semangat kita besok selama Ramadan. Kita harus beda dengan kita sebelum Ramadan. Nilai ibadahnya, ketakwaannya, semangat berbuat baiknya mesti beda. Capek pulang kerja, udah Allahumma paksain, saya mau terawih. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, jadi makmum kok. Ada. Jadi makmum, Saud. Ya, Pak Jata. Pak Jumidin soal. Besok Pak Jumidin imam juga di sana. Al-Muqarrabin. Ustaz Faisal. Quran juga Pak Jumidin di Al-Muqarrabin. 30 juz. 15 juz. Berarti setengah ini setiap salat. Salatnya berapa? Pak Jumidin? 23. Alhamdulillah. Ya berapapun rakaat sholat di setiap masjid, yang penting lakukan dengan baik. Ada yang 11, ada yang 23. Itu jangan sampai jadi persoalan kita. Ini sayang kalau kita ngeributin itu. Ya Allah kok, aduh ampun dah, nggak usah. Mau melaksanakan berapapun, yang penting sholatnya. Jangan sampai udah ribut kagak sholat lagi ya. Meskipun sunnah, jangan. Jaga ukhuwah Islamiyah di masjid-masjid itu. Jangan sampai gitu-gituan jadi ribut. Yang bisa repot itu nanti, ngilangin ya Allah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala kita. Udah bismillah. Salat di masjid ini berapa? 11. Ayo udah. 23. Ayo. Enggak usah. Udah bukan waktunya saling menyalahkan, menyudutkan. Sekarang waktunya ngerjain apa yang memang harus kita laksanakan. Demikian, mudah-mudahan masih ada beberapa lagi. Ya, Pak Haji, Pak Haji Soleh. Ya. Itikaf. Kenapa Allah melarang kita bergaul dengan istri kita?
Kalau kita bergaul batal itikafnya. Satu, yang kedua ngurangin nilai 10 hari terakhir. Yang ketiga, ya bisa kita terjebak pada mempermainkan ibadah. Lah kalau masih kayak gitu, ya namanya itikaf kalong dah gitu, gampangannya dah. Lah kalau itikafnya niatnya full 24 jam, lah jangan melakukan itu, karena nanti 3 hal itu repot sama kita jadinya. Satu, batal kita udah niatnya. Itikaf kita rusak. Kalau yang niat full 24 jam, lain yang ya sekedar datang malamnya doang itu lain. Nah, kalong dah. Ini yang full. Ya kalau udah full ya udah harus siap dengan segala, anggaplah resiko gitu. Ya Allah, wajibana. Lah itikaf udah niat full 24 jam. Lah pulang malam di rumah Mindo. Repot ya itu. Ya tentu masih ada banyak hal yang ingin saya sampaikan karena waktu, dan nanti kita sambungin pas saya khutbah Jumat besok di Masjid Agung Al Barakah ini. Akan saya sampaikan lagi beberapa hal terkait dengan keagungan bulan suci Ramadan. Ya, yang bisa memompa saya pribadi lah, dan kita semuanya bisa ibadah selama bulan suci Ramadan. Al-Fatihah.